Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Dari beberapa spekulasi di masyarakat muncul bahwa Prof. Romli, Anies dipastikan pakai baju orange KPK. Ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Prof. Romli, dia membaca data dari KPK. Dia sebagai ahli dalam penyelidikan juga disampaikan di LC kemarin. Tetapi dibantah oleh Partai Nasdem begitu, bahwa Partai Nasdem itu punya data mulai dari awal permulaan sampai akhir. Dia menyatakan dan dibantah oleh Partai Nasdem terhadap pernyataan dari Prof. Romli ini, seakan-akan Anies Baswedan yaitu menyalahgunakan wewenang atau ada tindakan pidana korupsi. Lalu kemudian Nasdem juga membantah bahwa semuanya kalau memang ada bukti untuk korupsi, tunjukkan. Dan bahkan Nasdem bilang begini, Nasdem curiga elit pemerintah intervensi KPK soal Anies di kasus Formula E. Dan bahkan data dari KPK dari mana, laporannya dari mana, padahal hasil audit dari BPK itu tidak menunjukkan Anies Baswedan dan Formula E tidak ada korupsi sama sekali begitu. Nah, yang kemudian dari Profesor Romli ini, dia ada sesuatu yang hukumnya, yaitu mulai dari aturan itu tidak dilakukan oleh Anies Baswedan, katanya seperti itu. Tetapi nampaknya bahwa Anies Baswedan punya catatan dan punya data banyak begitu. Dan ini yang menjadi spekulasi baru begitu, bahwa apa yang disampaikan Profesor Romli, 90% rapat Formula E dipimpin Anies. Iya, memang dipimpin Anies, tapi semuanya ada dokumentasinya, ada datanya begitu, tidak asal ngomong. Mungkin apa yang disampaikan Prof. Romli ini mungkin ya ada asumsi dari KPK atau data dari KPK. Dia kan membaca data KPK begitu. Bisa saja KPK salah, bisa saja KPK berasumsi dengan orang lain, tetapi ini pengadilan yang memutuskannya. Dan bahkan ini penjelasan Profesor Romli soal adanya mens rea dalam penyelenggara Formula E, tapi dibantah oleh Partai Nasdem hari ini begitu. Apakah ada tindak pidana korupsi? Kalau memang ada tindak pidana korupsi, kena pasal berapa, ayat berapa, dan bahkan nomor berapa? Ini yang menjadi pertanyaan publik. Dan bahkan di Twitter Eko Kun tadi meradang, dan bahkan seperti ini di Twitter. Ini dari Eko Kun tadi, bahkan dibalik ya faktanya. Statement ini juga bisa diartikan sedang mengintervensi KPK agar tidak menyentuh Anies dalam kasus Formula E. Mestinya biarkan saja hukum berjalan di relnya, politik jalan juga di jalurnya. Kita toh nggak mau punya pemimpin yang akrab dengan perilaku korupsi. Jadi sudah Eko Kun tadi menyerang Anies Baswedan begitu. Tetapi Anies Baswedan tidak sendirian. Ada Partai Nasdem, ada PKS, ada Demokrat, ada relawan-relawan lainnya, dan bahkan ada masyarakat begitu di belakang Anies Baswedan. Dan bahkan kalau perlu ya masyarakat DKI Jakarta begitu yang sudah nampak dalam sebuah prestasi Anies Baswedan saat ini. Ini Nasdem curiga elit pemerintah intervensi KPK soal Anies di kasus Formula E. Dan bahkan ini perhatikan dua muka ini cukup bego dan tolol. Ini dari siapa ini? Dari bocah Hafiz. Dan bahkan ini kita dengarkan dari apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Anda bisa pastikan nggak dalam wawancara kita ini bahwa tidak ada Rp1 pun yang mengalir ke kantong Anies Baswedan ataupun ke jajaran Pemprov DKI dari proyek Formula E, dan tidak ada pelanggaran maladministrasi yang dilakukan oleh Anies Baswedan dan juga Pemprov DKI dalam kasus Formula E. Anda bisa jamin itu, Pak Anies? Ya, begini, dalam semua sifat penuduhan yang harus membawa bukti adalah yang menuduh, bukan yang dituduh. Di mana-mana itu kalau Anda menuduh, Anda bawa bukti. Habis energi semua orang kalau semua orang yang dituduh harus bawa bukti. Habis energi kita. Jadi yang harus bawa bukti adalah yang menuduh. Kalau Anda tidak bisa membuktikan tuduhannya, tidak bisa membawa bukti, ya batalin tuduhan itu. Jadi kalau Anda bisa seorang membuat tweet, ini ngambil uang sekian, bawa dong buktinya. Kalau Anda tidak bawa buktinya, jangan. Kalau tidak, semua orang kita bisa terima 10 tuduhan. Kita habis energinya membantahi semua. Ini, saya jalan saja. Bismillah, tawakal Allah.
Bila Anda mengatakan saya ambil uang habis saya tunjukkan, bila tidak ada buktinya, maka tuduhan Anda batal. Jangan dibalik. Setiap orang yang dituduh harus memberikan pembuktian. Tapi saya tidak pernah terima. Dan memang ini adalah sebuah proyek untuk Indonesia yang kita berurusan dengan lembaga internasional yang memiliki reputasi, dan jangan membayangkan mereka beroperasi di negeri yang accountingnya masih bermasalah. Mereka itu beroperasi di negara yang aturan pembukuan, apalagi kalau sudah. Inilah pernyataan dari Anies Baswedan, dan bahkan ayo tinggal bawa bukti apa yang dituduhkan dan tunjukkan, simpel kan? Ya begitu. Kalau memang Anies terbukti ya kita tangkap aja begitu. Kalau masih mau ditangkap lalu kemudian jadi pasal, itu kesalahan besar begitu. Seolah-olah gini, spekulasi baru di masyarakat bahwa Anies tangkap dulu baru dijadikan pasalnya. Kira-kira sudah tidak boleh orang melakukan seperti itu begitu. Dan bahkan banyak ya yang berkomentar di Twitter ini, mulai dari pro dan kontra terhadap Anies Baswedan ini. Seperti inikah cinta lo kepada negeri ini? Kenapa kasus-kasus ini mandek dan lo diem baik? Kasus-kasus sudah masuk ke KPK, tapi KPK nggak mau nerusin. Sedangkan Formula E tidak ada yang ngelaporin, tapi KPK sendiri yang mencari-cari kesalahan di Formula E. Ini dan KPK sama busuk hati ini yang dilindungi KPK, mulai dari Ahok, terus kemudian ini Harun Masiku, terus masih banyak yang lain. Ini setelah baca komen-komen di atas, seperti bilang asem Miki yang saya puja-puja, ternyata perilakunya akrab dengan korupsi. Ini kalau si kuntet bisa waras, kalau enggak ya mingkem wae. Dan ini dari Anies Baswedan. Alhamdulillah ujian 5 bulan lalu menjadi pengantar untuk mendapat hunian yang baik bagi warga kampung Gembrong. Wow, luar biasa prestasi Anies Baswedan hari ini. Dan bahkan komentar-komentar netizen ada yang pro dan ada yang kontra. Kok jadi gini level Nasdem? Sekarang Nasdem mulai dimulai karena memang mendukung Anies Baswedan. Ya memang capres harus didukung bersama-sama begitu, tidak hanya dibiarkan begitu saja begitu. Dan bahkan dari Tempo, Setia Novanto sebut Ganjar Pranowo terima duit EKTP 500.000. Ini banyak sekali begitu. Ya seharusnya KPK itu fokus kepada penanganan kasus-kasus besar yang sudah terbukti melanggar aturan begitu. Kenapa Anies Baswedan yang selalu diorok-orok begitu? Dan bahkan beritanya seperti ini. Ini beritanya dari Prof. Romli, Anies dipastikan pakai baju orange KPK. Dikutip dari kata logika pakar hukum Profesor Ramli Atmasasmita, pastikan KPK akan mengenakan baju orange pada Anies Baswedan karena sudah memiliki cukup bukti, dokumen, dan saksi. Prof. Romli menilai KPK sangat perlu dan hati-hati untuk mengenakan baju orange pada Anies. Perkara ini bukan perkara politik tapi perkara hukum, ujarnya dalam acara ILC. Baju orange KPK siap dikenakan Anies setelah Profesor Romli mengungkap kesan dipaksakan orange Formula E meski harus melanggar aturan perundang-undangan. Tidak ada kepentingan politik dalam kasus Formula E, ungkap Profesor Romli. Kehadiran hanya sebatas ahli hukum yang diminta KPK. Keputusan ada pada KPK, tegasnya. Profesor Romli menuturkan fakta hasil pemeriksaan KPK baik berupa saksi atau dokumen sudah sangat jelas dan sangat mengarah peristiwa. Tetapi Profesor Romli juga dibantah oleh Partai Nasdem begitu, bahwa ada apa yang menjadi spekulasi yang disampaikan oleh Profesor Romli sesuai dengan redaksi yang di KPK. Apakah benar di KPK dengan bukti yang nyata yang didapatkan oleh Partai Nasdem begitu? Ini sudah terbukti ada peristiwa hukum. Lalu bukti yang cukup bagi KPK untuk meningkatkan penyelidikan ke penyidikan. Kita tunggu saja yang akan diputuskan oleh KPK. Lah, kalau tidak ada bukti ngapain harus dinaikkan ke tahap penyidikan begitu? Inilah kesalahan besar menurut saya pribadi, dalam artian bahwa apa yang disampaikan KPK seolah-olah semuanya benar begitu. Belum tentu itu adalah benar, karena faktanya Anies juga punya data, tidak sendirian. Dia banyak sekali data-data Anies Baswedan mulai dari Formula E begitu. Dan bahkan Nasdem curiga elit partai pemerintah intervensi KPK soal Anies di kasus Formula E. Dikutip dari Jakarta, politikus Nasdem Zulfan Linda berbicara soal dugaan adanya intervensi terhadap KPK di kasus Formula E menyangkut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Zulfan menenggarai intervensi itu dilakukan oleh elit-elit pemerintah. Bahkan ada kesan yang
kita lihat bahwa di dalam kasus Formula E ini yang menyangkut persoalan Anies Baswedan, itu ditenggarai ada elit-elit pemerintah yang ikut melakukan intervensi kepada KPK. Dan bahkan Zulfan menjelaskan lebih lanjut soal intervensi itu. Dia lalu menyinggung kasus dugaan gratifikasi terhadap Gubernur Papua sekaligus kader Demokrat, Lukas NMB, yang disebutnya ada intervensi dari elit pemerintah. Seperti yang sudah terjadi dan sudah diberitakan dalam media sosial, yaitu tentang kasus NMB, ada elit pemerintah yang terlibat di situ. Meski demikian, Zulfan meyakini Presiden Joko Widodo tak melakukan intervensi yang dimaksud itu, justru menyayangkan adanya kesan Jokowi turut dalam intervensi proses hukum. Saya yakin Pak Jokowi tidak akan mau terlibat di dalam hal-hal seperti ini. Sudah pasti Pak Jokowi tidak mungkin melakukan intervensi. Kasihan Pak Jokowi, kalau selama ini seolah-olah dituduh Pak Jokowi ada kesan yang menuduh bahwa seolah-olah Pak Jokowi itu melakukan intervensi. Saya yakin sekali 100% Pak Jokowi tidak akan melakukan ini. Nah, kalau kita melihat apa yang disampaikan Pak Zulfan dari Partai Demokrat, dia kan sudah ada basis data sendiri. Kalau memang Anies terbukti tindak pidana korupsi, pasal berapa, ayat berapa, apakah Anies memperkaya diri? Kita cek, Anies Baswedan tidak memperkaya diri, tidak pernah ada spesial pun untuk masuk ke Anies Baswedan. Untuk memperkaya orang lain, kalau dianggap memperkaya orang lain, Formula E untung. Ini yang menjadi catatan penting bahwa yang muncul spekulasi kalau memang KPK menindaklanjuti Anies segera. Ya, dengan sesuai data-data itu, bahkan Anies membantah semuanya ada rekamnya. Ada rekaman-rekaman yang Anies ada datanya begitu kan. Jadi tidak sembarangan untuk menuduh orang begitu untuk KPK. Kalau memang ada bisikan-bisikan dari orang, misalnya ada dipolitisasi atau bisikan-bisikan para oligarki dalam penguasaan ini, justru mungkin bisa jadi seperti itu begitu. Dan bahkan Prof. Romli 90% rapat Formula E dipimpin Anies. Ya memang betul dipimpin Anies, tapi Anies bukan orang yang bodoh. Semua ada rekamnya begitu. Pakar hukum Profesor Romli Atmasasmita beberkan fakta Anies secara intensif mengawal gelaran Formula E. Anies memimpin langsung rapat-rapat Formula E. Profesor Romli menuturkan fakta jika 90% dapat penyelenggaraan Formula E dipimpin langsung oleh Anies Baswedan. Profesor Romli menjelaskan dalam rapat tersebut Anies memberi arahan dan instruksi meski rapat selalu diakhiri dengan harapan agar dijalankan sesuai aturan. Tapi sebagai orang hukum tidak melihat apa yang dikatakan, tapi ada apa faktanya, ujar. Jika yang dikatakan tidak sesuai dengan faktanya, inilah yang dikaji secara hukum. Bukan semata-mata memberikan tugas kepada bawahan lalu pimpinan lempar tanggung jawab, inilah yang dilihat saya. Yakni fakta secara hukum. Nah, kalau melihat dari bawahannya memang bekerja untuk Anies Baswedan begitu. Kalau dia menanggapi Profesor Romli hanya mengulik-ngulik dari fakta ini tugas bawahan lalu dipimpin lempar tanggung jawab. Ini yang dilihat saya. Lah, yang mau lempar tanggung jawab itu kalau kita melihat Anies Baswedan sudah dihadapi. Kenapa Profesor Romli melihat atau melakukan penyelidikan terhadap ini tanggung jawab pimpinan dari atas ke bawahan begitu kan sudah biasa hal seperti itu dalam birokrasi kan gitu kan. Jadi kenapa masih ngorok-ngorok dari bawah tugas dari pimpinan Anies Baswedan ke bawahan, itu kan hal yang biasa. Tidak ada kepentingan politik dalam kasus Formula E, ungkap Profesor Romli. Kehadiran saya hanya sebatas ahli hukum yang diminta oleh KPK. Ini yang diminta oleh KPK ya, oke. Dan bahkan dalam penjelasan ini, Profesor Romli soal adanya mensrea dalam penyelenggara Formula E. Bahkan di Febrianto Adisaputro, Mabruh dan lainnya, dia mengatakan dalam penyelidikan dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menuai silang opini pakar soal tidak mens re atau niat jahat sebagai unsur tidak pidana.
Penyelidik KPK kemungkinan akan menjadi mens rea selain kerugian negara jika ada sebagai dasar pertimbangan sebelum memutuskan apakah status penyelidikan bisa dinaikkan ke penyidikan. Nah, kalau memang ada kerugian negara, sampaikan di mana kerugiannya, kena pasal berapa. Itu kan lucu sekali begitu. Bagi pakar hukum Universitas Padjadjaran Unpad Profesor Ramli Atmasasmita, ada unsur mens rea dalam penyelenggara Formula E di Jakarta. Peristiwa penyelenggaraan Formula E terdapat unsur niat jahat, mens rea, dan actus reus perbuatan yang dapat dipidana. Lah, ini kalau memang Formula E niat jahat, padahal Formula E itu mendunia dan bahkan menjadi trending topik, menjadi penyelenggara terbaik kok sedunia. Bahkan ya kalau kita melihat ini ya apa yang dilakukan Profesor Ramli, publik bisa menilai sendiri begitu, seperti apa begitu. Profesor Ramli mengatakan hal tersebut berdasarkan sejumlah pertimbangan. Pertama, sejak awal Anies dan kawan-kawan sudah mengetahui bahwa di dalam APBD DKI tahun anggaran 2019 tidak terdapat pos anggaran untuk kegiatan Formula E. Lah, kalau memang tidak ada anggaran Formula E, kepala daerah dimanapun itu berhak memajukan daerahnya sendiri. Apakah tidak boleh menjalankan Formula E? Apakah tidak boleh menjalankan Mandalika seperti itu? Dia soal kepemimpinan, soal prestasi, soal membangun bangsa. Kalau semuanya dianggap sebagai karena memang tidak ada di APBD lalu kemudian tidak melakukan ini dan melakukan itu, bagaimana mau berkembang di daerahnya sendiri begitu? Masa karena hanya tidak ada APBD anggaran tahun 2019 terkait dengan Formula E lalu kemudian tidak bisa menjalankan? Ini soal bangsa kita, soal nama Jakarta begitu kan. Artinya tidak memiliki landasan keuangan yang sah sesuai PP tentang pengelolaan keuangan daerah. Kalau mau ini yang diusut, ya semuanya pasti melakukan itu. Kan dalam daerah pasti ada perencanaan, ada undang-undang, ada APBD dan sebagainya. Kalau memang tidak termasuk di situ, berarti kan luar biasa, menandakan bahwa apa yang tidak ada dalam APBD itu lalu kemudian dibuatkan satu program atau sebuah untuk membangun daerahnya. Itu kan nggak apa-apa sebenarnya mengambil dari APBD itu. Nah, kalau semua kepala daerah harus ditentukan mau buat apa dibentuk dalam APBD, ya tidak mungkin kapan mau maju begitu kan. Kedua, Anies Baswedan dinilai tetap memaksakan terselenggaranya Formula E dengan cara memberikan kuasa kepada Kadispora untuk melakukan pinjaman ke Bank DKI BUMD. Selain itu, yang ketiga, Pemprov DKI juga telah melakukan perjanjian dengan pihak Formula E menggunakan pendekatan basis needs to government yang bersifat mengikat. Ia mengatakan hal tersebut melanggar persetujuan Kemendagri yang mengharuskan pendekatan business to business. Nah, kalau memang ini yang dilakukan, lucu sekali begitu. Ini kan persoalan bisnis juga, persoalan untuk memajukan kota Jakarta. Terus kemudian untuk kesejahteraan, untuk mendapatkan bisnis to bisnis, kan tidak apa-apa. Ini menjadi satu catatan penting begitu kan, bahwa ini telah melakukan pembayaran komitmen fee kepada pihak Formula E tanpa dasar APBD dan persetujuan DPRD yang tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Ramli mengatakan berdasarkan fakta tersebut maka perbuatan Anies Baswedan dan kawan-kawan termasuk perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau melakukan PMH. Selain itu, Anies juga dinilai sama sekali mengabaikan atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kerugian negara bersifat total loss. Dipastikan kasus Formula E merupakan delik penyertaan, ada pelaku, turut serta melakukan dan yang disuruh melakukan. Berbeda dengan Ramli, pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad berpendapat KPK tidak bisa menjegal Anies Baswedan maju ke pemilihan umum 2024 mendatang dengan menjadikan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai tersangka di kasus Formula E. Karena menurutnya memang tidak ada pidana yang dilakukan Anies dalam kasus tersebut. Peluang menjegal Anies tidak bisa karena tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan Anies dalam kasus Formula E. Suparji meminta KPK menjunjung tinggi independen, objektivitas dan agar tidak menjadi alat bagi siapapun, termasuk dalam kasus dugaan korupsi Formula E. Jika tidak ada pidana dalam Formula E, maka harus segera dihentikan. Dalam perjalanan tersebut tidak ada unsur-unsur pidana, jadi ya harus dihentikan karena tidak ada bukti
perbuatan melawan hukum begitu. Dan bahkan kalau kita melihat dari catatan ini, apa yang disampaikan Prof tadi dengan apa bantahan dari Profesor juga, jadi menjadi spekulasi, masih menjadi perdebatan begitu. Dan bahkan KPK menegaskan di sini menegaskan takut adanya anggapan bahwa pihak memaksakan penyelidik kasus dugaan korupsi penyelenggara Formula E di DKI Jakarta. Menurut Wakil Ketua AKP Alexander Marwata, pihaknya akan jalan terus penyelidikan dengan rasuah penyeret Anies Baswedan dalam pusaran kasus Formula E. Ini seakan-akan terpaksa begitu. KPK lanjut, Marwata hanya berpegang pada aturan dan juga alat bukti dalam menangani kasus tersebut. Saya tidak merasa terintimidasi atau merasa seolah-olah saya dipaksa untuk menghentikan suatu kasus atau melanjutkan sesuatu kasus. Saya betul-betul hanya berpegang teguh pada aturan dan bersandarkan pada alat bukti. Itu saja kepada sandaran kami KPK. Dalam kesempatan tersebut, kata Marwata, lembaga juga tidak akan terpengaruh dengan deklarasinya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebelumnya, KPK juga telah meminta keterangan Anies Baswedan penyelidikan kasus Formula E pada hari Rabu kemarin. Nah, setelah itu meminta keterangan Anies, KPK telah memeriksa dan saksi-saksi sudah diperiksa. Kalau memang terbukti ada tindak pidana korupsi, seharusnya sudah ditangkap begitu kan. Ngapain masih kita berspekulasi seperti ini begitu? Dan bahkan Advokat Indonesia juga melihat dan menilai Anies Baswedan tidak ada dampak atau tidak ada bukti sama sekali begitu. Diperiksa sebagai saksi 7 Oktober 2022, Anies tidak memberikan tanggapan terkait penyelidikan dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E. Dan bahkan kalau saya melihat dari beritanya dari Tempo, dia seakan-akan Anies mau dicekal dan dikriminalisasi begitu. Kalau memang ada bukti ya silahkan proses hukum sekarang, tapi tunjukkan kepada masyarakat pasal apa, kena undang-undang berapa, ini biar tahu begitu. Karena apa yang saya baca dan saya dengarkan dari beberapa penjelasan lain juga mantan ex-KPK, Anies benar-benar dikriminalisasi atau dicekal begitu. Kesimpulan saya adalah kalau memang ini benar-benar tidak ada, ya hentikan saja. Kalau memang benar ada bukti penyelenggaraan pidana korupsi, saya mengapresiasi sekali kepada KPK. Tolong tunjukkan biar tidak menjadi spekulasi di masyarakat. Ini masih menjadi perdebatan sesama pakar pidana dan pakar hukum begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.